color ini pemilihan warna. Jadi kita harus perhatikan juga pemilihan warna saat membuat desain dalam slide PPT kita. Itu harus menarik perhatian, terus menekankan gagasan penting, terus menciptakan kontras dan memisahkan elemen-elemen yang mungkin kita rasa itu tidak penting dalam slide yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua ada artwork. Artwork ini disesuaikan backgroundnya agar mudah dibaca oleh audiens. Artwork ini juga bisa ditambahkan. Ada 2 tipe. Yang pertama itu fungsional dan dekoratif. Nah, yang ketiga ada tipe face dan tipe style. Saat memilih tipografi dan tipe gaya untuk slide, kita tuh harus memperhatikan nih hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan tipografi yang lebih tipis, jadi jangan terlalu tebal, nanti membuat PPT kita itu gak bagus dipandang, gak enak dilihat gitu. Terus gunakan huruf tebal agar huruf tidak menghilang di layar. Jadi sebisa mungkin PPT-nya itu hurufnya itu jangan tipis, karena kan gimana ya, nanti akan membuat audiens itu susah membaca dan bisa jadi nanti akan menghilang dari layar. Nah, yang kedua itu yang harus diperhatikan, hindari kata frasa yang memiliki fungsi besar semuanya. Jadi kalau bisa kata-kata frasanya itu jangan huruf besar semua, ya minimal harus ada huruf kecilnya juga supaya audiens itu bisa membedakan nih ini judul sama isinya gitu. Yang ketiga, konsisten dengan tipografi, tipe gaya, warna dan ukuran. Selanjutnya, mempertahankan konsistensi desain. Nah, halaman utama ini yang perlu kita perhatikan juga itu ada pilihan warna. Ya, dalam pilihan warna ini kita harus benar-benar mengseleksi apakah warnanya ini sudah sesuai dengan keinginan kita dan ini sesuai dengan audiens yang akan hadir dalam presentasi kita. Nah, yang kedua itu gaya form. Itu juga harus diperhatikan ya teman-teman, karena itu berpengaruh juga. Yang ketiga ada elemen desain. Itu juga sangat harus diperhatikan, karena kalau kebanyakan elemen nantinya kayak gak asik aja gitu, kayak gak rapi nanti. Tapi boleh juga sih banyak elemen, tapi harus disesuaikan, lagi-lagi harus disesuaikan. Nah, terus untuk mempertahankan konsistensi ini ada tata letak yang sudah ditentukan. Nah, yang pertama itu ada judul, yang kedua seni grafis, yang ketiga ada teks berpoin. Teman-teman harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya itu ada membuat konten slide yang efektif. Dalam membuat konten slide yang efektif ini ada beberapa hal juga. Yang pertama itu menulis konten yang dapat dibaca. Di bagian ini itu banyak sekali kesalahan umum yang sering dilakukan pemula, mungkin dengan menjadi kritik utama desain slide terstruktur, yaitu mengisi slide dengan banyak tulisan
sehingga seringkali membanjiri audiens dengan banyak informasi, terlalu cepat dan terkadang sering mengalihkan perhatian audiens dengan membuat audiens lebih banyak membaca, bukan berfokus pada apa yang kita sampaikan. Gitu. Di sini ada cara bagaimana menulis konten untuk slide teks singkat dan sederhana. Bisa dilihat di slide ini. Yang berikutnya, yang kedua, membuat bagan dan tabel untuk slide. Pada bagian ini diingatkan bahwa audiens akan melihat slide dengan dari seberang ruangan, bukan dari jarak yang dekat, sehingga kita tuh harus waspada, kita itu harus kita itu tidak bisa memaksa audiens untuk mempelajari bagan dan grafik untuk mendapatkan pesan. Nah, teman-teman, di sini berikut ini ada merupakan 6 panduan dalam membuat grafik dengan tabel untuk slide. Bisa dilihat juga di PPT ini, di PPT ini. Yang ketiga, menambahkan animasi dan multimedia. Nah, kunci pada bagian ini itu memastikan efek yang digunakan itu mendukung pesan dan selalu mempertimbangkan dampak dari semua efek terhadap audiens dan keinginan mereka untuk memahami pesan yang kita sampaikan. Gitu. Yang keempat atau yang D itu mengintegrasikan perangkat seluler dalam presentasi. Sistem ini dapat menghilangkan sistem proyeksi konvensional sepenuhnya. Semua orang di audiens dapat melihat slide di perangkat seluler mereka, dapat menyiarkan presentasi langsung ke pengguna seluler di mana saja di dunia ini. Itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada melengkapi slide dan materi pendukung. Saat melihat presentasi kita untuk yang terakhir kalinya, pastikan semua visualnya. Nah, yang pertama itu yang harus kita perhatikan itu yang pertama harus dapat dibaca, sehingga audiens itu mengerti apa yang dimaksud. Misalkan teks dibaca dari belakang ruangan, apakah teks itu diambil dari latar belakang atau tidak, begitu. Yang kedua, konsisten. Dari mulai warna dan desain itu apakah sudah konsisten menupuk kita atau belum, menurut kita atau belum. Terus yang ketiga itu sederhana, agar lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh audiens. Kita juga harus memperhatikan, harus sesederhana mungkin membuat materinya, artinya agar tidak merasa bosan, artinya supaya audiens itu saat kita presentasi tidak merasa bosan. Jadi kita buat PPT-nya atau materinya itu sesederhana mungkin, gitu ya. Yang berikutnya ada pemirsa terpusat. Apakah pesan dan desain terstruktur itu pada audiens atau tidak? Jadi terfokus pada audiens itu atau tidak, gitu ya. Yang berikut jelas. Apakah poin utama pada slide itu sudah jelas atau belum?
ini perlu kita perhatikan sekali karena agar mudah dimengerti dan agar audiens juga memahami poin utamanya. Yang berikut ringkas. Ringkas itu teks itu harus dibuat seringkas-ringkasnya. Nama juga PPT ya. Namanya juga PPT, jadi harus poin-poinnya, harus ringkasannya aja yang dimasukkan di dalamnya. Terus yang berikut berfokus. Kita harus perhatikan apakah slide itu hanya mencakup satu pemikiran, konsep atau ide, apakah slide menarik perhatian pengunjung di suatu tempat atau tidak. Yang terakhir, sepenuhnya operasional. Di sini itu apakah kita sudah memverifikasi setiap slide dalam presentasi kita, apakah semua animasi dan efeknya itu sesuai keinginan kita atau tidak. Jangan sampai nanti kita menyesal karena PPT-nya itu kurang bagus atau gimana. Jadi ini semua harus diperhatikan ya. Selanjutnya itu membuat navigasi dan mendukung slide. Nah, tingkatkan presentasi dengan beberapa slide itu dan tambahan penyelesaian atau finishing ke presentasi dan berikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi audiens agar mudah diingat, audiens itu mudah mengingat materi-materi yang kita sampaikan gitu. Yang pertama itu ada slide judul, yang kedua ada agenda dan detail program, dan yang ketiga ada slide navigasi. Itu harus diperhatikan juga ya teman-teman. Selanjutnya membuat selebaran yang efektif dan materi selebaran yang efektif meliputi itu bagan dan diagram kompleks. Terus yang kedua artikel dan makalah teknis, yang ketiga ada studi kasus, yang keempat